Selamat pagi saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan. Anugerah Tuhan yang luar biasa kita terima hari ini. Berkat Tuhan ada dalam kehidupan kita. Mari kita bersyukur kepada Tuhan atas kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Mari kita menyatukan hati kami, kita semuanya. Kita akan berdoa bersama-sama. Kami bersyukur Tuhan untuk kasih-Mu. Kami bersyukur Tuhan untuk anugerah-Mu yang luar biasa. Kesempatan hari yang baru Tuhan percayakan buat kami saat ini. Kami siap diberkati Tuhan melalui ibadah kami saat ini. Biarlah Bapa, apa yang kami sampaikan, apa yang kami dengar, apa yang kami lihat bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Di dalam satu nama, Yesus Kristus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Kasih Allah luar biasa buat kehidupan kita, karena Dialah satu-satunya Allah yang selalu ada dalam kehidupan kita. Tuhan Allah yang setia buat kita. Mari kita menyembah Dia. Waktu bersama Tuhan begitu luar biasa buat kehidupan kita.
saja kita akan mendengarkan firman Tuhan bersama-sama. Untuk Ibu Sri Lestari kami persilakan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa Surgawi, di kesempatan ini kami siap Tuhan untuk mendengar kebenaran firman-Mu. Kami percaya Tuhan, firman-Mu boleh menjadi kekuatan bagi kami semua. Firman-Mu boleh menjadi berkat bagi kami semua. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami memohon biarlah Roh Kudus-Mu sendiri yang akan menolong kami, memampukan kami untuk kami boleh mengerti akan kebenaran firman-Mu. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Perenungan kita hari ini dengan tema badai kehidupan. Hidup kita seumpama sebuah perahu yang ada di lautan. Sewaktu-waktu bisa diperhadapkan dengan adanya badai topan yang bisa datang tanpa diduga ataupun tanpa diprediksi oleh siapapun. Berbagai tantangan, persoalan, kesulitan di dalam kehidupan ini seringkali menghampiri kita seperti perahu yang terombang-ambingkan di tengah lautan. Persoalan datang silih berganti, bahkan terkadang masalah satu belum selesai, masalah yang lain muncul. Baik itu di dalam kehidupan secara pribadi, keluarga, ataupun komunitas kita. Baik itu yang disebabkan oleh kita secara pribadi atau orang lain, dan bahkan atas seizin Tuhan. Juga dengan pandemi COVID-19 ini telah mengguncangkan dunia dan banyak dampak yang dihasilkan dari adanya pandemi ini. Baik di sektor ekonomi, pendidikan, juga dampak luas yang lain. Banyak sektor yang lain yang juga mendapatkan dampak itu. Demikian juga dampak pada setiap individu-individu yang ada. Badai kehidupan. Terkadang badai itu muncul dengan tak terduga. Misalnya, tiba-tiba ada berita kena PHK, dinyatakan positif COVID, atau ditinggalkan orang yang kita sayangi. Tentu hal ini membuat seseorang bisa mengalami shock gitu ya, bisa mengalami ketakutan, kekhawatiran di dalam kehidupannya. Dan terkadang ketika seseorang mengalami badai kehidupan ini, ada juga yang sampai standar moralnya turun. Integritas di dalam pekerjaannya, di dalam kehidupannya menjadi turun juga. Bahkan ada juga dengan adanya badai kehidupan, seseorang sampai tergoyahkan imannya karena merasa putus asa. Dunia seolah-olah sudah berakhir. Saudara, bagaimana kita menghadapinya? Yang satu hal yang perlu kita ingat adalah Allah kita, Allah sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan kita. Allah sekali-kali tidak akan pernah melupakan kita. Karena Allah kita adalah Allah Immanuel. Dan Allah yang penuh kasih memiliki rancangan yang terbaik atas kita semua. Mari kita buka di dalam Yeremia 29 ayatnya yang ke-11. Saya bacakan. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Jadi Bapak Ibu, rancangan Tuhan adalah rancangan yang terbaik bagi kita. Rencananya bertujuan baik untuk kita. Tidak ada rancangan Tuhan untuk
mendatangkan kecelakaan atau petaka bagi kita. Demikian juga di dalam Yeremia ini, bagaimana kita kembali diingatkan bahwa kita memiliki pengharapan di dalam Tuhan, bahwa pertolongan Tuhan itu ada. Badai hidup tidak hanya datang kepada orang yang tidak mengenal Tuhan. Badai hidup pun ada pada kita, anak-anak Tuhan. Tuhan izinkan itu terjadi atas kita, orang-orang yang percaya pada Tuhan. Bagaimana tanggapan kita dengan adanya badai kehidupan? Setiap orang tentu responnya beda, cara menanggapi ketika badai kehidupan itu menghampiri hidup kita. Tergantung bagaimana pengenalan kita kepada Tuhan. Bukan sekedar hanya kenal siapa Tuhan, tetapi benar-benar memiliki hubungan yang intim. Nah, disitulah akan memberikan keputusan di kita bagaimana kita bisa menghadapi atau merespon ketika badai kehidupan itu datang kepada kita. Jadi mari kita memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Karena apa? Karena pengenalan akan Tuhan yang benar akan membuat kita untuk mampu bertahan, bahkan berkemenangan di dalam menghadapi badai tersebut. Pengenalan akan Allah yang benar akan membuat seseorang menjadi lebih kuat. Ketika seseorang memiliki pengenalan akan Tuhan, seseorang akan diubahkan karakternya, diubahkan, didewasakan. Misalnya yang biasanya suka mengeluh, bersungut-sungut gitu ya, ketika lebih mengenal, memiliki hubungan intim dengan Tuhan, tentunya akan diberikan kemampuan, diubahkan untuk memiliki penuh ucapan syukur, untuk bisa menerima keadaan gitu ya. Dan yang kedua, ketika kita memiliki pengenalan akan Allah yang benar, kita akan semakin menyadari bahwa Tuhan itu sangat baik. Kita mengagungkan Allah, kita lebih lagi mengandalkan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Dan yang ketiga, ketika kita memiliki pengenalan yang benar akan Allah, kita akan memiliki kerinduan untuk menjadi berkat bagi sesama kita. Kita akan lebih peduli, kita bisa juga untuk menguatkan orang lain. Bapak Ibu, dari semuanya itu, di dalam setiap badai kehidupan itu, di semuanya itu akan mendewasakan iman rohani kita. Jadi ketika kita menghadapi badai kehidupan, janganlah kita lari dari masalah ini, tetapi mari kita tetap bertahan dan memiliki keberanian lagi untuk menghadapinya. Karena ada Allah yang pegang kendali hidup kita bersama dengan kita. Dia adalah Allah yang luar biasa. Allah sanggup meredakan badai kehidupan kita. Di dalam Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Jadi Bapak Ibu, mari kita terus bangkit. Mari kita terus mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Percayalah, Tuhan terus senantiasa beserta atas kita dan siap memberikan pertolongan atas kita semua. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Puji syukur dan terima kasih Tuhan atas penyertaan Tuhan di sepanjang hidup kami, sehingga kami terus dimampukan untuk bertahan kuat, bahkan berkemenangan di dalam menghadapi persoalan-persoalan kehidupan kami, Bapa. Kami bersyukur untuk itu, Bapa. Inilah yang menjadi doa dan ucapan syukur kami. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita sudah mendengarkan bersama-sama firman Tuhan yang disampaikan oleh Ibu Sri Lestari. Biarlah firman Tuhan ini bisa menjadikan berkat dan tokat langkah buat kehidupan kita dimanapun kita berada. Kita mau bersyukur kepada Tuhan, kita mau bersorak bagi kemuliaan nama Tuhan.
kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Mari kita akan bersama-sama menutup ibadah kita pada saat ini. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa Surgawi, di kesempatan ini Tuhan, kami rindu untuk menaikkan syafaat kami di hadapan Engkau. Kami mau membawa bangsa negara kami Tuhan, Indonesia, dengan segala pergumulannya saat ini Tuhan, di tengah pandemi ini Tuhan. Bahkan adanya beberapa bencana yang terjadi di bumi Indonesia ini Tuhan. Tuhan, kami mohon, biarlah Tuhan melawat negeri ini, biarlah belas kasih Tuhan terus senantiasa ada atas bangsa ini Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati pemerintahan kami, pemangku jabatan yang ada Tuhan. Kiranya hikmat bijaksana Tuhan senantiasa ada atas mereka, sehingga mereka boleh mengemban setiap tugas dengan tanggung jawab di hadapan Engkau Tuhan, sehingga bangsa ini boleh kembali damai, boleh kembali sejahtera masyarakatnya Tuhan. Kami mohon biarlah Tuhan juga akan berikan penghiburan, kekuatan atas korban dan keluarganya. Bapa, kami juga rindu Tuhan, berdoa untuk Rumah Sakit Baptis Batu ini Tuhan. Di tengah pandemi ini Tuhan, Engkau tahu kami mengalami dampak Tuhan. Kami mohon biarlah campur tangan Tuhan ada atas rumah sakit ini. Kami percaya Tuhan, hikmat bijaksana Tuhan senantiasa ada atas pemimpin-pemimpin kami, sehingga setiap kebijakan, keputusan yang diambil berasal dari Engkau Tuhan, sehingga boleh membawa rumah sakit ini boleh tetap maju, tetap kuat. Terlebih Tuhan, di tengah pandemi ini Tuhan, kami mohon biarlah kepercayaan masyarakat boleh kembali meningkat atas kami, sehingga kami boleh berkesempatan melayani mereka Tuhan, untuk pasien-pasien yang ada. Bapa, kami juga percayakan Tuhan untuk operasional yang ada, kiranya Tuhan yang akan cukupkan. Kami percaya itu Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang mengasihi kami. Engkau bukan Allah penonton, tetapi Engkau Allah yang peduli atas rumah sakit ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau bertahta atas rumah sakit ini. Kami percaya Tuhan, pelayanan di sini Tuhan berkati, sehingga boleh semakin dan semakin lagi Tuhan pakai untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Bapa yang baik, kami juga terus berdoa Tuhan untuk kesehatan seluruh karyawan yang ada Tuhan. Kalau saat ini sedang ada yang mengalami kelemahan tubuh, sedang sakit, harus isolasi ataupun istirahat, Tuhan kami mohon, biarlah jamahan kuasa-Mu Tuhan turun atas mereka, sehingga mereka boleh kembali pulih, mereka boleh kembali sembuh, dan boleh bersama-sama dengan kami melayani Tuhan di rumah sakit ini. Demikian juga atas keluarga besar Tuhan, kami percaya penyertaan perlindungan Tuhan senantiasa ada atas keluarga besar kami. Bapa yang baik, kami mohon perlindungan penjagaan Tuhan di dalam pekerjaan pelayanan yang dilakukan Tuhan. Jauhkan kami Tuhan dari paparan virus, beri kami kesehatan yang ekstra, kekuatan yang ekstra, sehingga kami terus dimampukan untuk melayani. Bahkan Tuhan beri kami belas kasih, beri kami kepedulian, sehingga kami boleh melayani dengan kasih yang dari Engkau, sehingga nama-Mu boleh semakin dikenal, dirasakan, bahkan dipercayai mereka Tuhan, bahwa Engkau adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Tuhan, inilah menjadi doa syafaat kami di hadapan Engkau Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang mendengar. Kami percaya Engkau Allah yang akan menjawab seluruh seruan doa kami ini Tuhan. Dan biarlah damai sejahtera Allah senantiasa menaungi kami pribadi lepas pribadi. Kami percaya itu Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.